Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Randito dengan NPM 2235 10443 dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas hasil kerja kelompok kami, yaitu proyek yang berjudul Platform Crowdfunding untuk Startup. Di dalam manajemen proyek terdiri dari 6 fase. Fase yang pertama yaitu ada fase develop, yang kedua fase planning, yang ketiga fase direct and manage, selanjutnya fase monitor and control, fase integrate change control, dan yang terakhir yaitu fase closing and finishing. Selanjutnya kita akan membahas fase yang pertama yaitu fase develop. Di fase develop, yang pertama itu kami membuat latar belakang. Di sini untuk yang pertama ada kebutuhan pendanaan alternatif di Indonesia, yang kedua peningkatan adopsi teknologi digital, yang ketiga kesadaran sosial yang semakin tinggi, yang keempat dukungan regulasi pemerintah, dan yang kelima kekurangan platform lokal yang kompetitif. Tujuan dari proyek kami yaitu kebutuhan pendanaan alternatif di Indonesia, yang kedua peningkatan adopsi teknologi digital, yang ketiga kesadaran sosial yang semakin tinggi, yang keempat dukungan regulasi pemerintah, dan yang kelima kekurangan platform lokal yang kompetitif. Selanjutnya ruang lingkup proyek. Untuk ruang lingkup proyek kami, di sini nama aplikasi kami yaitu Crowdfund ID. Target pengguna dari aplikasi kami yaitu pemilik startup, investor, dan atau pengguna baru. Misi dari proyek kami yaitu transparansi, edukasi, dan kemudahan penggunaan. Visi dari proyek kami yaitu membangun ekosistem crowdfunding yang inklusif untuk mendukung pertumbuhan inovasi dan wirausaha berbasis komunitas. Selanjutnya untuk total karyawan dari proyek ini yaitu sebanyak 20 orang. Fitur-fitur aplikasi kami yaitu yang pertama di sini ada rekomendasi startup. Yang kedua, platform ini mendukung beberapa tipe kampanye seperti reward based, equity crowdfunding. Yang ketiga yaitu portofolio dan histori investasi, dan yang keempat profile. Selanjutnya analisis resiko utama. Di sini resiko-resiko yang sering terjadi yaitu masalah teknis, yang kedua masalah hukum, yang ketiga kesulitan menarik minat investor, yang keempat risiko finansial, dan yang kelima yaitu risiko pasar. Selanjutnya analisis pemangku kepentingan. Untuk calon investor, di sini kebutuhannya yaitu informasi yang transparan tentang proyek, termasuk tujuan, tim, dan potensi keuntungan atau ROI. Mereka juga memerlukan jaminan keamanan dana dan sistem perlindungan investasi. Selanjutnya untuk startup dan inovator yaitu alat promosi efektif untuk meningkatkan exposure proyek, panduan merancang kampanye yang sukses, dan layanan dukungan pelanggan yang responsif agar mereka mendapat bantuan cepat saat menggunakan platform. Untuk total anggaran dari proyek kami saat ini yaitu 2.830 juta dengan estimasi pembagiannya yaitu 400 juta untuk pengembangan teknologi, operasional, dan administrasi. Serta sisanya yaitu 2.430 juta untuk gaji karyawannya selama proyek ini berlangsung. Selanjutnya, project timeline. Estimasi kami yaitu di sini 12 bulan untuk penyelesaian aplikasinya. Untuk bulan 1 sampai 2 yaitu riset dan perencanaan, bulan ketiga sampai kelima yaitu pengembangan awal, bulan ke-6 sampai ke-7 pengujian awal, bulan ke-8 hingga ke-9 pengujian final, untuk bulan ke-10-nya itu persiapan peluncuran, dan bulan 11 hingga 12-nya itu evaluasi dan optimasinya. Selanjutnya fase planning. Sebelum kita masuk ke fase planning, di sini saya sudah kami sudah membuat project charternya, yaitu merupakan rangkuman dari fase develop itu. Untuk project name kami yaitu platform crowdfunding untuk startup. Project manajernya di sini Taufik Maldi. Emailnya yaitu crowdfundid@gmail.com. Untuk number phone-nya seperti ini. Untuk unit organization-nya yaitu Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Selanjutnya Greenbelt assignment-nya di sini Bagus Nurendito dan Rodatul Rizky.
Untuk expect start date-nya itu di sini kami mulai yaitu tanggal 1 bulan 1 2025 dan ekspektasi selesainya yaitu tanggal 31 bulan 12 2025. Selanjutnya Black Belt Assigned-nya di sini ada Muhammad Rizky Ramadhani dan Noval Rizkullah. Dan untuk estimasi dari biaya yang sudah saya sebutkan tadi sebesar 2.830.000.000. Selanjutnya, di sini ada project overview-nya. Untuk yang pertama ada problem or isunya di sini ada kebutuhan pendanaan alternatif untuk startup di Indonesia. Minimnya platform crowdfunding lokal yang kompetitif. Selanjutnya, purpose of project-nya mengembangkan platform crowdfunding yang memberdayakan inovator dan wirausaha dengan dukungan finansial berbasis komunitas. Selanjutnya, business case-nya yaitu pertumbuhan startup membutuhkan akses pendanaan yang lebih mudah dan efisien. Untuk goals-nya atau tujuannya di sini yaitu memberikan solusi pendanaan alternatif, meningkatkan kolaborasi antara investor dan startup, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, meningkatkan kepercayaan melalui transparansi dan keamanan, dan membangun komunitas pendukung startup. Selanjutnya, expect deliverables-nya yaitu platform crowdfunding dengan fitur utama seperti profile startup, sistem pembayaran aman, dashboard analitik, dan lain-lain, dan panduan teknis, serta pelatihan pengguna. Di sini ada project scope-nya. Untuk within scope-nya, pengembangan aplikasi crowdfund ID, yaitu fitur utama dan peluncuran. Untuk outside of scope-nya, di sini yaitu pengelolaan proyek pasca peluncuran oleh tim operasional. Di dalam project charter ini ada juga tentative atau schedule. Untuk schedule yang untuk proyek kami, untuk riset dan perencanaan, yaitu kami mulainya atau startnya tanggal 1 bulan 1 2025 dan selesai tanggal 28 bulan 2 2025. Serta pengembangan platform atau tahap awalnya di sini kami mulai tanggal 1 bulan 3 2025, selesainya yaitu tanggal 31 bulan 5 2025. Selanjutnya ada pengembangan lanjutan dan pengujian awal. Kami mulai tanggal 1 bulan 6 2025, serta selesai tanggal 31 bulan 7 2027. Untuk pengujian dan penyempurnaan atau tahap finalnya di sini tanggal 1 sampai tanggal 1 bulan 8 2025 serta selesainya tanggal 30 bulan 9 2025. Selanjutnya persiap peluncuran. Untuk peluncurannya di sini yaitu tanggal 1 bulan 10 2025 serta selesainya finishnya 31 bulan 10 2025. Selanjutnya terakhir evaluasi dan optimasi pasca peluncuran. Di sini startnya tanggal 1 bulan 11 2025 serta selesai tanggal 31 bulan 12 2025. Di sini ada resource-nya untuk project timnya yaitu tim pengembangan ini terdiri dari 6 orang yaitu seperti backend developer, 5 orang front-end developer, 3 orang DevOps engineer, 3 orang quality assurance atau QA, dan 3 orangnya IT security-nya. Untuk support resource-nya di sini ada infrastruktur teknologi seperti server, hosting, atau API. Dan perangkat lunak pengembangan dan manajemen proyek misalnya Jira, Figma, dan lain-lain. Untuk special needs-nya yaitu akses ke penyediaan layanan cloud dan vendor keamanan data. Untuk cons-nya atau estimasi biayanya seperti ini. Pengembangan teknologi untuk infrastruktur teknologi seperti server, hosting, API, di situ estimasi biayanya itu 50 juta. Di sini keamanan data penjaminan kualitasnya itu 50 juta. Untuk pengembangan teknologi seperti lisensi perangkat lunak dan alat pendukungnya 50 juta. Untuk operasional dan administrasi seperti sewa kantor dan fasilitas kerjanya itu 100 juta. Dan biaya administrasi atau operasional lainnya itu 100 juta. Untuk pengelolaan dan customer support-nya di situ 50 juta. Untuk gaji karyawan di sini, backend developer-nya itu total gajinya itu 392 juta. Untuk front-end developer-nya 540 juta, DevOps engineer 540 juta, quality assurance-nya 252 juta, dan IT security-nya 342 juta. Selanjutnya benefit as end customer. Di sini proses owner-nya itu untuk owner-nya itu project manager dan tim operasional. Untuk stakeholder-nya itu
startup dan calon investor. Untuk customer-nya, pemilik startup yang membutuhkan pendanaan. Serta expect benefit-nya itu memberikan solusi pendanaan inovatif untuk startup, meningkatkan keterlibatan komunitas dalam mendukung inovasi lokal, dan menjamin keamanan transaksi crowdfunding. Di sini resikonya atau risknya dari proyek kami yaitu masalah teknis, masalah hukum, kesulitan menarik minat investor, resiko finansial, dan resiko pasar. Selanjutnya constraints-nya itu keterlambatan proses pengembangan suatu fitur ya. Dan di sini assumption-nya yaitu tim akan memiliki akses ke semua sumber daya teknis dan keuangan yang diperlukan serta startup dan investor akan merespon positif platform ini. Selanjutnya kita masuk ke fase planningnya. Untuk yang kedua yaitu ada fase planning. Fase planning di sini yaitu kami membuat perencanaan sumber daya seperti bagian developer dengan total karyawan 20 orang dengan peran dengan spesialis sebagai berikut. Untuk backend developernya yaitu 6 orang, front-end developernya yaitu 5 orang, DevOps engineer-nya 3 orang, QA testernya 3 orang, dan security engineer-nya 3 orang. Selanjutnya ini project timeline kami, seperti yang tadi. Untuk penjelasan yang lebih detailnya yaitu bulan 1 ke 2 itu riset pasar, dan untuk riset dan perencanaan tuh riset pasar dan kebutuhan pengguna, perencanaan teknologi dan arsitektur platform. Bulan ketiga sampai kelima yaitu pengembangan awal berupa pengembangan backend dan API, pengembangan frontend, integrasi sistem pembayaran. Selanjutnya bulan 6 sampai ke 7 yaitu pengujian awal seperti penyelesaian fitur tambahan dan pengujian beta. Untuk bulan 8 sampai 9 yaitu pengujian final, yaitu pengujian keamanan dan performa. Selanjutnya perbaikan dan penyempurnaan. Untuk bulan ke-10 yaitu persiapan peluncuran, di sini yaitu strategi pemasaran dan promosi. Selanjutnya cara peluncurannya. Untuk bulan ke-11 hingga ke-12, di sini evaluasi dan optimasi. Dengan detail yaitu evaluasi pengguna awal, optimasi berdasarkan feedback, dan laporan akhir proyek. Selanjutnya anggaran proyek, pengembangan teknologi operasional dan administrasi. Di sini untuk pengelolaan dan customer supportnya itu sebesar 50 juta, infrastruktur teknologinya sebesar 50 juta, keamanan dan penjaminan kualitas sebesar 50 juta, lisensi perangkat lunak dan alat pendukungnya yaitu 50 juta, untuk sewa kantor dan fasilitas kerjanya yaitu 100 juta, dan biaya administrasi dan operasional lainnya yaitu 100 juta, dengan total anggaran sebesar 400 juta. Selanjutnya, untuk secara detail gaji karyawannya, yaitu di sini untuk IT security-nya yaitu sebesar 342 juta. Untuk back-end developernya sebesar 792 juta. Front-end developernya sebesar 540 juta. DevOps engineer-nya 504 juta. Dan quality assurance-nya atau QA-nya 252 juta. Dengan total 2 miliar 430 juta. Di sini sebelumnya kami juga sudah membuat Excel-nya untuk detail yang lebih. Di sini untuk kategorinya itu untuk pengembangan teknologi, di sini ada kebutuhannya, operasional dan administrasi seperti ini, dan untuk pembagian gaji karyawannya seperti ini. Selama 1 bulannya, per orang akan mendapatkan 11 juta. Selanjutnya, kita membahas tentang strategi komunikasi. Strategi komunikasi internal di sini menggunakan platform kolaborasi atau Slack atau Trello dan rapat rutin untuk menjaga sinkronisasi antar tim, memastikan setiap anggota memahami perkembangan dan tugas mereka.
Untuk eksternalnya menggunakan media sosial, newsletter, dan situs web untuk memberi informasi kepada publik, menarik minat investor, dan membangun kepercayaan pengguna. Selanjutnya frekuensi komunikasi. Untuk hariannya yaitu laporan tim, pengembangan dan feedback pengguna. Mingguan yaitu rapat pembaruan proyek dan update media sosial. Untuk bulanan dan kuartalan yaitu evaluasi KPI dan laporan kepada stakeholder utama. Selanjutnya itu strategi komunikasi berdasarkan tahap proyek. Yang pertama itu di sini tahap pengembangan, yaitu komunikasi fokus pada koordinasi tim pengembangan seperti developer, QA, dan DevOps untuk memastikan setiap anggota memahami perkembangan proyek. Selanjutnya feedback dari tim pemasaran customer support dan manajemen dikumpulkan secara rutin untuk memastikan fitur dan antarmuka aplikasi memenuhi ekspektasi semua pihak. Selanjutnya tahap pemasaran dan pra-peluncuran. Yang pertama yaitu di sini ada fokus komunikasi untuk menarik minat pengguna dan calon investor. Kampanye digital di media sosial dan konten edukatif mengenalkan manfaat serta fitur platform. Selanjutnya newsletter dan email kampanye juga digunakan untuk memperkenalkan fitur, keamanan, dan keunggulan platform kepada pengguna awal. Kolaborasi dengan media dan influencer melalui webinar atau podcast memperluas jangkauan audiens. Tahap selanjutnya itu tahap peluncuran dan operasional. Yang pertama di sini melibatkan komunikasi kompleks untuk menangani pertanyaan pengguna dengan tim customer support yang siap melalui email, telepon, dan media sosial. Selanjutnya acara peluncuran resmi. Bisa berupa online dan offline, memperkenalkan platform secara langsung kepada publik. Feedback pengguna dikumpulkan dari survei komentar, media sosial, dan review. Kemudian disampaikan ke tim pengembangan untuk perbaikan. Selanjutnya analisis resiko dan dampak strategi mitigasi. Untuk risiko teknis di sini yaitu dampaknya kehilangan data pengguna, gangguan sistem, dan kerugian reputasi. Strategi dari analisis risikonya yaitu backup rutin, audit keamanan berkala, dan uji penetrasi untuk mendeteksi kerentanan. Di sini yaitu ada risiko hukum. Dampak dari risiko hukum yaitu sanksi hukum, denda, dan berkurangnya kepercayaan publik. Strategi dari risiko hukum yaitu konsultasi rutin, pendaftaran kekayaan intelektual, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya, minimnya minat investor. Dampak dari minimnya minat investor terhadap proyek kami yaitu target pendanaan tidak tercapai, proyek tertunda atau gagal. Strateginya itu permasalahan yang efektif. Selanjutnya itu ada risiko finansial. Dampak dari risiko finansial ini yaitu merupakan kekurangan dana operasional yang dapat menurunkan kualitas layanan, serta strategi dari risiko finansial ini yaitu pengelolaan anggaran ketat dan mencari peluang dana tambahan. Selanjutnya risiko pasar. Dampak dari risiko pasar yaitu perubahan tren pasar mengurangi minat terhadap platform. Untuk strateginya itu penelitian pasar berkala dan fleksibilitas strategi untuk mengikuti tren terkini. Untuk struktur organisasi yaitu di sini ada manajer proyek dan tim pengembangan teknologi seperti backend developer tadi, front end, DevOps, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada work breakdown struktur atau WBS. Untuk proyek kami yaitu crowdfund ID, yang pertama di sini ada inisialisasi proyek, yang kedua analisis kebutuhan sistem, ketiga yaitu desain sistem, dan yang keempat pengembangan aplikasi. Untuk fasenya di sini ada uji coba sistem, pengujiannya itu hasil uji coba sistem yang berupa uji coba internal atau tim developer, uji coba internal atau pengguna tertentu, uji coba beta atau pengguna umum, serta perbaikan berdasarkan hasil uji coba. Selanjutnya ada finishing uji coba yang merupakan peluncuran aplikasi, pemeliharaan dan monitoring, evaluasi dan peningkatan sistem, implementasi, serta close proyek. Selanjutnya kita akan membahas fase direct and manage. Di dalam fase direct and manage, di sini ada implementasi rencana proyek, yaitu tim developer yang merupakan tim backend, front-end, DevOps, dan QA mulai bekerja sesuai roadmap. Fitur utama seperti sistem pembayaran, verifikasi pengguna, dan pengelolaan proyek crowdfunding menjadi prioritas awal. Selanjutnya alokasi dan koordinasi sumber daya. Di sini untuk pengelolaan tim, yaitu setiap anggota tim diberikan tanggung jawab sesuai dengan keahlian dan perannya.
Selanjutnya penyediaan infrastruktur, yaitu semua anggota tim harus memiliki akses ke perangkat lunak, server, dan perangkat keras yang diperlukan. Selanjutnya koordinasi harian, yaitu pertemuan harian diadakan untuk menjaga komunikasi, memastikan anggota memahami prioritas, dan melaporkan perkembangan tugas, serta mengatasi kendala. Untuk pengelolaan risiko dan masalah, di sini yaitu ada proaktif menghadapi risiko. Risiko dari fase planning dicatat di risk register untuk dipantau dan dicegah agar tidak menjadi masalah besar. Selanjutnya respon cepat terhadap masalah. Ketika terjadi masalah teknis seperti bug pada aplikasi atau kerusakan sistem, segera adakan diskusi tim untuk menentukan solusi. Selanjutnya, review berkala. Tim rutin mengevaluasi potensi masalah dan mencari solusi untuk mengurangi dampaknya, lalu menggunakan hasilnya untuk menyempurnakan proses kerja. Selanjutnya, pantau KPI atau Key Performance Indicator. Pemantauan KPI seperti penyelesaian fitur, keberhasilan penggunaan. Selanjutnya, laporan progres rutin, yaitu laporan progres mingguan untuk stakeholder. Selanjutnya, feedback dari stakeholder, yaitu feedback dari stakeholder untuk penyesuaian strategi. Selanjutnya, kita akan membahas pengelolaan tim dari stakeholder. Di sini yaitu komunikasi efektif yang merupakan komunikasi efektif menggunakan platform kolaborasi. Selanjutnya, motivasi tim. Motivasi tim melalui apresiasi seperti insentif finansial, sertifikat, atau pengakuan dalam forum tim. Selanjutnya, laporan kepada stakeholder seperti transparansi kepada stakeholder dengan laporan berkala. Selanjutnya, kita akan membahas fase monitor and control atau fase yang keempat. Dalam fase keempat ini, ada pemantauan kinerja proyek, yaitu pengukuran progres, seperti pemantauan dilakukan berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI, menggunakan alat pemantauan seperti Jira atau Trello. Selanjutnya ada pemantauan anggaran. Di sini hal ini dilakukan dengan membandingkan pengeluaran aktual dengan rencana anggaran, serta evaluasi kinerja tim, yaitu hal ini dilakukan melalui laporan mingguan dari setiap divisi seperti tim developer dan QA untuk menilai kinerja mereka. Selanjutnya ada pengendalian risiko di fase keempat ini, seperti pembaruan risk register, yaitu pembaruan risk register untuk mencatat risiko baru, serta audit, pengujian sistem, dan tindakan korektif, yang merupakan proses ini harus dilakukan segera setelah terdeteksi adanya perbedaan dari jadwal atau anggaran. Tim manajemen menerapkan rencana mitigasi yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk pengujian sistem ini, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa fitur utama platform berfungsi dengan baik serta aman digunakan. Selanjutnya, laporan dan feedback. Untuk laporan progres ini, yaitu laporan progres rutin seperti status tugas, pengeluaran, dan risiko baru. Serta ada rapat evaluasi, yang merupakan rapat evaluasi bulanan seperti feedback dari stakeholder. Selanjutnya ada opportunities, yang merupakan dokumentasi perubahan seperti transparansi dalam proses pengelolaan proyek. Selanjutnya kita akan membahas fase integrate change control. Sebelum kita membahas fase kelima ini, di sini kami sudah membuat untuk lampiran data registernya, yaitu seperti ini. Untuk yang pertama yaitu keterlambatan pengembangan modul fitur utama. Untuk kategorinya di sini ada operasional. Recurrence-nya yaitu ongoing atau tetap berlanjut. Untuk impact description-nya yaitu jadwal proyek terganggu dan peluncuran platform tertunda. Untuk impact levelnya di sini ada level keempat. Untuk probability levelnya yaitu 3 dan probability levelnya atau impact X probability address atau hasil lambarannya yaitu sebesar 12. Untuk mitigasi atau pencegahannya itu menerapkan manajemen sprint yang lebih ketat dan review hariannya. Untuk ownernya di sini ada tim developer. Itu selanjutnya itu seperti ini. Untuk lampiran data registernya. Selanjutnya kita masuk ke fase kelima. Fase integrate change control. Di sini
membahas tentang mengelola permintaan perubahan, seperti proses umumnya itu yang pertama penerimaan dan pencatatan perubahan melalui change request form, yang kedua evaluasi dampak awal pada waktu, biaya, dan kualitas proyek. Yang ketiga semua permintaan dicatat dalam change log untuk melacak dan mengelola dampaknya. Contohnya yaitu tim pemasaran mengajukan fitur profil investor dicatat sebagai prioritas sedang karena dampaknya tidak kritis terhadap peluncuran awal. Yang selanjutnya itu mengevaluasi dampak perubahan. Aspek yang perlu dievaluasi yaitu waktu, apakah memerlukan perpanjangan jadwal atau penyesuaian prioritas tugas. Yang kedua yaitu biaya, risiko, yaitu identifikasi risiko baru atau pengaruh terhadap risiko yang sudah ada. Untuk contohnya, penambahan fitur profil investor membutuhkan waktu tambahannya 2 minggu, biayanya 10 juta untuk integrasi API, dan resikonya itu potensi keterlambatan pengujian untuk fitur yang lainnya. Selanjutnya mendokumentasikan persetujuan atau penolakan. Proses dokumentasi di sini yang pertama yaitu catat alasan dibalik keputusan atau persetujuan penolakan atau penundaan. Susun langkah tindak lanjut jika perubahan disetujui, misalnya penyesuaian jadwal. Komunikasikan hasil keputusan kepada pihak terkait untuk menjaga transparansi. Contohnya yaitu permintaan percepatan pengujian beta ditolak oleh Change Control Board atau CCB untuk menjaga stabilitas fitur utama. Selanjutnya alur kerja perubahan. Di sini pengajuan perubahannya yaitu melalui change request form. Contohnya yaitu QA mengajukan pengujian tambahan pada fitur keamanan data. Selanjutnya analisis dampak, yaitu merupakan evaluasi waktu, biaya, resiko, dan kualitas proyek. Contohnya itu pengujian keamanan membutuhkan waktu 3 hari dan biaya sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya keputusan. Di sini yang ada persetujuan, penolakan, atau penundaan perubahan berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya implementasi perubahan. Merupakan perubahan diintegrasikan ke dalam rencana proyek. Untuk pencatatan di sini yaitu semua perubahan dicatat dalam change log untuk referensi masa depan. Sebelum kita masuk ke fase closing and finishing, di sini kami sudah membuat yaitu KPI-nya atau Key Performance Integration ya. KPI-nya seperti ini. Untuk schedule kami di sini 50%-nya selesai, progresnya 50% komplit, dan budget kami yaitu sebesar 54% tersisa. Untuk budget di sini, untuk total dari anggaran kami sebesar 2 miliar 830 juta. Untuk dana yang terpakai yaitu 1 miliar 315 juta dan sisanya yaitu 1 miliar 515 juta selama proses ini berlangsung. Untuk risknya yaitu low-nya sebesar 3, medium 3, high-nya 3. Selanjutnya kita masuk ke fase closing and finishing. Di dalam fase closing and finishing, di sini untuk penyerahan aplikasinya, yang pertama ada presentasi ke tim operasional. Presentasi resmi kepada tim operasional yang mencakup manual pengguna dan panduan teknis yang menjelaskan cara kerja sistem secara menyeluruh. Selanjutnya pelatihan intensif ke tim operasional, yang merupakan pelatihan intensif ke tim operasional dengan simulasi skenario yang nyata. Selanjutnya kita deploy aplikasinya. Di sini deployment aplikasinya dengan konfigurasi keamanan. Selanjutnya dokumentasi akhir. Yang pertama yaitu panduan penggunaan tersedia dalam format PDF dan video yang seperti diupload ke YouTube, TikTok, atau Instagram. Isi panduan tersebut yaitu langkah-langkah penggunaan, troubleshooting dasar, informasi kontak untuk dukungan teknis. Dan yang ketiga yaitu laporan kinerja menunjukkan keberhasilan transaksi 98% dan waktu respon sistem di bawah 200 ms. Selanjutnya evaluasi proyek.
Dari evaluasi proyek kami, yaitu ada feedback user beta, yang merupakan fitur profil investor memenuhi kebutuhan. Masukannya itu tingkatan kecepatan akses dashboard. Untuk keberhasilan proyek kami yaitu, alhamdulillah berhasil walaupun terjadi masalah teknis seperti penambahan profil investor yang memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Pembelajaran dari proyek kami yaitu untuk positifnya, yaitu identifikasi praktik terbaik seperti penggunaan pertemuan harian yang mempercepat pengambilan keputusan dan mempermudah penyelesaian masalah. Untuk dampak negatifnya yaitu catatan tentang aspek yang perlu ditingkatkan, seperti perlunya koordinasi lebih awal dengan vendor pihak ketiga. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.